Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker, tetapkan physical distancing dan social distancing. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dari kelompok 1 terkait mata kuliah Seni Budaya Jawa dan Karawitan tentang tembang dolanan anak. Adapun anggota kami ada 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Dimas Prayogo. Yang kedua Nurul Sahira. Yang ketiga Amalia Hirnanda. Yang keempat Eka Widianti. Lalu yang kelima Nur Adelia Firmanisa. Lalu yang terakhir ada Happy My Sunday. Oke. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian serta karakteristik dari tembang atau lelagon anak. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian dari tembang atau lelagon anak yaitu merupakan tembang atau lelagon yang dinyanyikan oleh anak-anak yang biasanya dilakukan saat bulan purnama sebagai hiburan. Biasanya lelagon tersebut disertai dengan olah bawa atau joget sesuai dengan makna tembang tersebut. Jadi pengertian dari tembang atau lelagon anak yaitu sebuah nyanyian yang digunakan atau berfungsi sebagai hiburan di mana dalam nyanyian tersebut disertai dengan jejogetan. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik dari tembang atau lelagon anak. Nah, yang pertama yaitu ada bentuk lagu, di mana bentuk suatu lagu seperti halnya sebuah karangan terdiri atas bab, kalimat, anak kalimat, kata, dan seterusnya. Maka lagu juga dibagi dalam kalimat, segmen, dan terkecil adalah pola atau motif. Nah, yang kedua yaitu ada nada, di mana nada disusun secara sederhana yaitu 1 oktav. Yang biasanya untuk anak PAUD atau TK yaitu terdiri dari 6 nada, yaitu ada do, re, mi, fa, sol, serta la. Nah, yang ketiga yaitu ada lirik, di mana yaitu lirik menggunakan kata-kata yang sederhana dan tidak terlalu panjang, terutama lagu yang mengandung nilai pendidikan dan juga moral. Jadi, lirik dari tembang atau lelagon anak yaitu memiliki nilai pendidikan serta moral. Nah, yang keempat yaitu ada tema, di mana tema dari tembang atau lelagon anak yaitu berisi tentang pesan-pesan moral yang berguna bagi anak-anak seperti kebaikan, persahabatan, cinta orang tua atau saudara dan sesama teman. Jadi tema dari tembang atau lelagon anak yaitu mengandung pesan-pesan moral bagi anak. Nah, yang kelima yaitu ada demonstratif atau atraktif, di mana dapat mengajak anak-anak untuk bergerak seperti menari, olahraga, bertepuk tangan, menggelengkan kepala, dan menggerakkan kaki. Seperti di awal yaitu tentang pengertian di mana tembang atau lelagon anak yaitu disertai dengan joget atau olah bawa, di mana ini termasuk dalam karakteristik dari tembang atau lelagon anak yaitu berfungsi untuk mengajak anak-anak yaitu untuk bergerak. Nah, yang keenam yaitu ada sportif, di mana yaitu pengertiannya yaitu mengajarkan hal-hal yang baik, tegar yang biasanya diberikan orang dewasa kepada anak-anak. Yang ketujuh yaitu tidak menimbulkan salah tafsir saat diinterpretasi. Nah, hal ini dapat terjadi pada lagu anak yang kurang jelas dapat memberikan arti atau makna, di mana pada tembang atau lelagon anak yaitu memiliki arti serta makna jelas supaya nanti tidak ada salah tafsir saat anak-anak menyanyikan. Nah, yang kedelapan yaitu ada populer serta disukai oleh anak-anak. Saya Amalia Hirnanda, NIM 017 akan membahas mengenai fungsi tembang dolanan. Tembang dolanan memiliki nilai yang berbudi luhur sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk mewariskan budaya Jawa kepada anak. Dalam proses mewariskan budaya Jawa dapat dilakukan melalui dunia bermain anak, sehingga anak tidak merasa tertekan atau dipaksa. Peran orang tua dan orang-orang sekitar anak juga sangat penting, karena mereka dapat memberikan penguatan pada terbentuknya nilai-nilai budaya Jawa pada anak. Tembang dolanan dalam masyarakat Jawa digunakan untuk mengajarkan cara berperilaku sesuai dengan budaya Jawa, mengajarkan inventarisasi bahasa Jawa, menggambarkan kehidupan pedesaan, dan menggambarkan karakteristik hewan.
Tembang dolanan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer tembang dolanan yaitu tembang dolanan bersifat ritual, tembang dolanan bersifat estetis, dan tembang dolanan sebagai hiburan. Sedangkan fungsi sekunder tembang dolanan yaitu yang pertama sebagai alat pendidikan, yang kedua sebagai alat untuk meningkatkan solidaritas masyarakat, yang ketiga sebagai alat protes mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, dan yang terakhir memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melarikan diri sementara dari kehidupan nyata yang membosankan ke kehidupan khayal yang indah yang terjadi di masyarakatnya. Sehingga tembang dolanan mengandung makna yang berkaitan dengan masalah adat istiadat, budi pekerti, sopan santun, moral, sindiran, kebersihan, lingkungan hidup, kesehatan, dan religius. Tetapi beberapa hal yang terasa kental dalam tembang dolanan yaitu tembang dolanan memiliki unsur kejenakaan, main-main, dan humor sehingga mengajak pendengar untuk tertawa. Nah, di sini ada macam-macam tembang dolanan. Yang pertama, proto folk song, yakni lagu dolanan yang disebut pula nyanyian rakyat. Berisi puisi sederhana sehingga digemari oleh anak-anak. Contoh pipa ledek ayo deng deng. Lalu yang kedua ada lagu Nina Bobo, yakni lagu dolanan yang biasa digunakan oleh orang tua yang ingin menirukan anaknya pada saat anaknya menangis atau menenangkan jiwa anak. Nah, tidak asing dengan lagu Nina Bobo. Lalu yang ketiga lagu profetik, yakni lagu dolanan yang memuat nafas profetik atau wawasan kebijaksanaan ke arah hidup yang baik. Nah, arah ini bisa mengarah pada ketuhanan atau kemanusiaan. Contoh Turi Nuri Putih. Lalu yang keempat ada lagu permainan atau play song, yakni lagu yang digunakan untuk mengiringi permainan anak yang cukup banyak. Biasanya dilakukan anak wanita pada malam hari untuk mengisi kesepian desa. Contoh cublek-cublek suweng. Lalu selanjutnya lagu perjuangan, yakni lagu bernafas perjuangan dan membakar semangat anak agar menjadi pejuang tangguh yang bernuansa kepahlawanan, berlatar belakang sejarah. Nah, contohnya jaranan atau gugur gunung. Lalu yang keenam lagu jenaka, yakni lagu yang menggugah humor anak karena dunia anak penuh dengan humor. Melatih humor anak menjadi suka. Contoh kate dipana. Nah, kate ini itu mau, bahasa Jawanya kate itu mau dipanah. Lalu yang ketujuh lagu mantra anak, yakni lagu yang menerapkan mantra khusus dengan syair dan doa-doa agar harapannya tercapai dengan baik. Contohnya konang-konang. Lalu yang terakhir ada lagu sindiran, yakni lagu yang banyak menyimpan pesan atau sindiran. Nah, lagu ini bertujuan agar perhatian khusus dari figur yang disindir. Contoh mentok. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan beberapa contoh lagu dolanan beserta maknanya. Yang pertama ada lagu dolanan yaitu Lir Ilir. Lir ilir, lir ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo, 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 tak sanggup penganten anyar. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu, lunyu, penekno kanggo basuh dodo tiro.
jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lagu Lir Ilir bisa menjadi seperti ini. Bangunlah, bangunlah, tanaman sudah bersemi, warnanya menghijau, ibarat pengantin baru. Anak gembala, panjatkan belimbing itu. Walaupun licin, tetap panjatlah untuk mencuci kainmu. Pakaianmu terkoyak bagian samping. Jahitlah dan benahilah untuk menghadap Gustimu nanti sore. Selagi rembulan masih purnama, selagi tempat masih luas dan lapang, ayo bersorak, hore. Nah, jadi makna lagu dolanan yang sudah saya nyanyikan tadi, yang berjudul lagu Lir Ilir, mempunyai makna yaitu religius atau keagamaan. Nah, jadi maksud yang terkandung dalam tembang tersebut adalah bahwa kita sebagai umat manusia diminta bangun dari keterpurukan untuk lebih mempertebal iman dan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan layaknya bahagianya sepasang pengantin baru. Nah, tadi juga terdapat lirik yang meminta si anak gembala untuk memetikkan buah belimbing yang diibaratkan yaitu perintah sholat 5 waktu. Perintah wajib ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan selalu berusaha untuk menjalankan rukun Islam apapun halangan dan resikonya. Meskipun ibarat pakaian kita terkoyak lubang sana sini, namun kita sebagai umat harus berusaha tetap selalu memperbaiki. Selanjutnya, saya Eka Widianti, NIM 030, akan melanjutkan contoh lagu kedua dari judul dolanan, yaitu Padang Bulan. Ya prakonco dolanan ing jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe ngelingake aja padha turu sore. Di sini lirik tembang dolanan yang berjudul Padang Bulan tersebut apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah: ayo teman-teman bermain di luar, cahaya bulan yang terang temberang, rembulan yang seakan-akan melambaikan tangan, mengingatkan kepada kita untuk tidak tidur sore-sore. Makna dari lagu tembang dolanan Padang Bulan mengandung makna religius, keagamaan. Makna yang terkandung dalam tembang dolanan tersebut adalah mengingatkan kita agar selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas kenikmatan dan keindahan alam. Untuk menunjukkan rasa syukur tersebut, kita diharapkan tidak tidur terlalu sore, karena kita bisa melaksanakan lebih banyak ibadah di waktu malam, seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan sebagainya. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk melakukan ibadah lebih banyak. Saya, Happy Mesande Beti Rohmah, NIM akhir 117, akan menjelaskan mengenai tembang dolanan pada pembelajaran SD. Yang pertama, tembang dolanan di sekolah dasar diajarkan pada mata pelajaran bahasa daerah. Adapun paparan kompetensi dasar kognitif dan psikomotor sebagai berikut. Pada kelas 1 sampai kelas 3, memiliki kompetensi dasar kognitif yang berbunyi mengenal dan memahami teks tembang dolanan atau lagu mainan. Dan pada kompetensi dasar psikomotor kelas 1 sampai kelas 3, berbunyi melakukan tembang dolanan atau lagu mainan. Selanjutnya, pada kelas 4, memiliki kompetensi dasar kognitif berbunyi mengenal dan memahami tembang dolanan. Sedangkan pada kompetensi dasar psikomotor berbunyi melakukan dan mengapresiasi tembang dolanan atau lagu mainan. Pada kelas 5 dan kelas 6, tidak terdapat kompetensi dasar mengenai tembang dolanan, melainkan pada kelas 5 dan kelas 6
sudah mempelajari tembang Macapat. Selanjutnya yang kedua, yakni mengandung pesan moral dan menanamkan pendidikan karakter. Contohnya, pada tembang dolanan Lir Ilir, memiliki pesan moral yakni sebagai umat Islam, kita harus sadar kemudian bangun dari keterpurukan, bangun dari sifat malas, dan lebih mempertebal keimanan yang ditetapkan oleh Allah. Di situ terdapat pendidikan karakter berupa karakter religius. Selanjutnya, pada contoh lagu Padang Bulan, yakni memiliki pesan moral, hendaknya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa untuk menikmati keindahan alam. Di situ juga terdapat pendidikan karakter, yakni karakter religius.